Bayangkan ini. Kamu menyalakan komputer di suatu pagi, siap untuk memulai hari. Tapi, alih-alih melihat tampilan desktop seperti biasa, kamu malah disambut dengan pesan yang menakutkan. File-file kamu hilang, digantikan oleh kekacauan terenkripsi yang aneh. Sebuah pesan di layar meminta pembayaran untuk membuka kunci data kamu. Ini, teman-teman, adalah mimpi buruk dari serangan ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengunci file-file penting kamu dan meminta uang tebusan untuk melepaskannya. File-file penting ini bisa apa saja, mulai dari foto keluarga yang berharga hingga dokumen pekerjaan yang penting. Para penyerang biasanya meminta pembayaran dalam mata uang kripto seperti Bitcoin, karena transaksi ini sulit dilacak. Ransomware dapat menyerang siapa saja yang memiliki komputer atau smartphone, pelajar, bisnis kecil, bahkan instansi pemerintah. Serangan ransomware dapat diluncurkan dengan beberapa cara. Salah satu metode yang umum adalah melalui email phishing yang disamarkan sebagai pesan yang sah. Mengklik tautan berbahaya atau membuka lampiran yang terinfeksi dapat melepaskan ransomware ke perangkat kamu. Cara lain ransomware dapat menginfeksi perangkat kamu adalah melalui situs web berbahaya. Mengunjungi situs web yang disusupi dapat secara otomatis mengunduh dan menginstal ransomware, terutama jika perangkat lunak kamu sudah usang. Setelah masuk, ransomware dengan cepat mengenkripsi file kamu dengan kode yang rumit. Para penyerang menyandera kunci ini, meminta uang tebusan sebagai imbalan untuk melepaskannya. Ini adalah perlombaan melawan waktu, dengan ancaman kehilangan data berharga kamu yang membayangi. Dalam perang melawan ransomware, cadangan data adalah senjata kamu yang paling ampuh. Cadangan pada dasarnya adalah salinan data penting kamu yang disimpan terpisah dari perangkat utama kamu. Ini bisa di hard drive eksternal, layanan penyimpanan cloud, atau keduanya. Memiliki cadangan terbaru berarti bahwa meskipun komputer kamu terkena ransomware, kamu dapat memulihkan data kamu tanpa harus menuruti permintaan penyerang. Pencadangan rutin sangat penting. Usahakan untuk mencadangkan data kamu secara teratur, baik itu harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada seberapa sering file kamu berubah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Memiliki strategi pencadangan yang kuat dapat menjadi perbedaan antara ketidaknyamanan kecil dan kehilangan data yang dahsyat. Mari kita lihat contoh nyata tentang bagaimana cadangan data menyelamatkan keadaan. Pada tahun 2011, serangan ransomware WannaCry yang terkenal membuat kekacauan secara global, memengaruhi ratusan ribu komputer. Salah satu korbannya adalah produsen otomotif besar. Serangan itu melumpuhkan jalur produksi mereka, membuat operasi terhenti. Karena mereka telah dengan tekun mencadangkan sistem mereka, mereka dapat memulihkan data mereka dan melanjutkan operasi dalam beberapa hari. Kisah ini menyoroti pentingnya cadangan data dalam skenario dunia nyata. Ini bukan hanya tentang melindungi data kamu, ini tentang memastikan kelangsungan bisnis dan menghindari kerugian finansial. Bagian 5. Membangun benteng, praktik terbaik untuk pencadangan. Membuat strategi pencadangan yang kuat mungkin tampak menakutkan, tetapi sebenarnya lebih mudah dari yang kamu kira. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang perlu diingat. Pertama, identifikasi data penting kamu. File dan folder apa yang penting untuk pekerjaan atau kehidupan pribadi kamu. Fokus pada pencadangan ini terlebih dahulu. Selanjutnya, pilih metode pencadangan yang tepat. Kamu memiliki pilihan seperti hard drive eksternal, layanan penyimpanan cloud, atau kombinasi keduanya. Masing-masing memiliki pro dan kontra, jadi pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kamu. Ingat aturan 321 untuk pencadangan. Aturan emas ini menyarankan untuk memiliki 3 salinan data kamu, 2 cadangan lokal di perangkat yang berbeda, dan 1 cadangan di luar lokasi jika terjadi bencana fisik. Otomatisasi adalah teman kamu. Siapkan pencadangan otomatis sehingga kamu tidak perlu ingat untuk melakukannya secara manual. Terakhir, uji cadangan kamu secara teratur untuk memastikannya berfungsi dengan benar. Bagian 6. Aturan 321, strategi sederhana untuk perlindungan data. Dalam dunia pencadangan data, ada strategi sederhana namun sangat efektif yang dikenal sebagai aturan 321. Aturan 321 menyatakan bahwa kamu harus memiliki 3 salinan data kamu, data asli kamu, ditambah 2 cadangan.
Cadangan ini tidak boleh semuanya disimpan di tempat yang sama. Sebaliknya, kamu harus memiliki 2 cadangan lokal di perangkat yang berbeda, dan 1 cadangan di luar lokasi. Cadangan lokal kamu dapat berupa hard drive eksternal, USB flash drive, atau bahkan komputer terpisah. Cadangan di luar lokasi, kamu harus disimpan di lokasi fisik yang berbeda dari cadangan lokal kamu. Ini bisa berupa layanan penyimpanan cloud, rumah teman atau anggota keluarga, atau bahkan brankas. Aturan 321 memastikan bahwa meskipun 1 atau 2 cadangan kamu gagal, kamu masih memiliki salinan data kamu yang aman dan sehat. Bagian 7. Memilih senjata yang tepat. Berbagai jenis cadangan. Dalam hal cadangan, kamu memiliki beberapa pilihan untuk dipilih. Cadangan penuh membuat salinan lengkap dari semua data. Ini seperti mengambil snapshot dari seluruh sistem kamu. Cadangan tambahan hanya mencadangkan perubahan sejak pencadangan terakhir. Cadangan diferensial mencadangkan semua perubahan sejak pencadangan penuh terakhir. Cadangan cloud menyimpan data di server jarak jauh. Bagian 8. Menguji perisai. Memastikan keandalan cadangan. Memiliki cadangan sangat penting, tetapi sama pentingnya untuk memastikan bahwa cadangan tersebut andal dan dapat dipulihkan saat dibutuhkan. Menguji cadangan kamu secara teratur seperti melakukan latihan kebakaran untuk data kamu. Kamu dapat mulai dengan memulihkan file atau folder kecil dari cadangan kamu ke lokasi lain di komputer kamu. Untuk pengujian yang lebih komprehensif, kamu dapat memulihkan seluruh cadangan kamu ke komputer atau mesin virtual terpisah. Merupakan praktik yang baik untuk menguji cadangan kamu secara teratur. Mungkin setiap beberapa bulan atau setelah membuat perubahan signifikan pada sistem atau pengaturan cadangan kamu. Ini akan membantu kamu mengidentifikasi dan mengatasi masalah apapun dengan segera, memastikan bahwa cadangan kamu selalu siap saat kamu membutuhkannya. Bagian 9. Melampaui cadangan. Lapisan perlindungan tambahan. Meskipun cadangan sangat penting untuk perlindungan ransomware, cadangan bukanlah satu-satunya garis pertahanan. Perbarui perangkat lunak kamu. Pembaruan perangkat lunak seringkali menyertakan tambalan keamanan yang mengatasi kerentanan yang diketahui. Memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak antivirus kamu secara teratur dapat membantu mencegah infeksi ransomware. Berhati-hatilah terhadap email dan tautan yang mencurigakan. Email phishing adalah cara umum penyebaran ransomware. Gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi multifaktor. Kata sandi yang kuat dan autentikasi multifaktor menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun kamu. Edukasi diri kamu dan orang lain. Pengetahuan adalah kekuatan dalam hal keamanan siber. Pelajari tentang berbagai jenis serangan ransomware, cara mengidentifikasinya, dan download sokans. Bagian 10. Selalu selangkah lebih maju. Masa depan pertahanan ransomware. Pertempuran melawan ransomware terus berkembang, dengan penyerang menjadi lebih canggih dalam taktik mereka. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin memainkan peran yang semakin penting dalam mendeteksi dan mencegah serangan ransomware. Teknologi ini dapat menganalisis sejumlah besar data untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin mengindikasikan potensi serangan. Teknologi blockchain sedang dieksplorasi sebagai cara untuk meningkatkan pencadangan dan pemulihan data. Model keamanan tanpa kepercayaan, yang mengasumsikan bahwa tidak ada pengguna atau perangkat yang dapat dipercaya secara default, mendapatkan daya tarik sebagai cara untuk mengurangi dampak serangan ransomware. Dengan membatasi akses ke data sensitif dan memerlukan verifikasi di setiap langkah, organisasi dapat meminimalkan potensi kerusakan dari pelanggaran. Bagian 11, pengetahuan adalah kekuatan, memberdayakan diri melawan ancaman siber. Di era digital, pengetahuan adalah senjata kamu yang paling ampuh melawan ancaman siber seperti ransomware. Dengan memahami risikonya, menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, dan tetap mendapat informasi tentang ancaman terbaru, kamu dapat melindungi diri kamu sendiri dan data berharga kamu. Ingat, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab profesional TI. Ini adalah tanggung jawab semua orang untuk waspada dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan kehidupan digital mereka. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman untuk semua orang.
Ambil tindakan hari ini untuk melindungi data kamu dan tetap selangkah lebih maju.